Syirik menurut ilmu tauhid hukumnya haram dan berdosa. Lantas bagaimana pengertian syirkah menurut fikih dan apa hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Syirkah menurut logika adalah sebut hak secara umum pada barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih hukumnya boleh. Coba diulang jawaban sekali lagi. Regu A. Regu A. Sebut hak secara umum pada barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih hukumnya boleh. Sesuai dengan peraturan umum tentang soal dan jawaban sesuai dengan teks yang tertulis. Jadi jawabannya tidak sempurna. Pertanyaan dilemparkan. Untuk revisi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut hak secara umum pada suatu barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih hukumnya boleh. Ya, jawabannya benar. Untuk regu A diberikan nilai 75, sedangkan regu C 25. Penilaian diberikan regu A 50, regu C 50. Pemerataan. Mbak A mentang pemerataan. Mbak C rebutan kan? Basi rebutan. Oke, kita lanjut untuk soal yang keempat. Masih mengenai tentang ilmu fikih. Mensedekahkan harta pada setelah kematian. Pengertian apakah yang demikian itu? Farais atau pembagian harta warisan. Iya, 100 untuk regu A. Soal yang terakhir tentang ilmu fikih. Istri yang tidak memiliki anak yang ditinggal mati suaminya, maka berapakah warisan yang ia dapatkan? Seperempat harta.
Sayang sekali. Nilai tidak diberikan kepada kelompok yang lain, tetap direbut oleh regu A. Nilainya 100. Kita masuk dalam ilmu tarikh atau sejarah. Sebutkan 3 binatang yang dijamin masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing ashabul kahfi, unta Nabi Salih alaihissalam, dan burung Nabi Sulaiman alaihissalam. Iya, 100 untuk regu A. Soal selanjutnya nomor 7. Bagaimanakah bentuk masjid-masjid yang ada pada zaman Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sederhana. Iya, lagi-lagi 100 buat regu A. Ya, tetap fokus doa soal selanjutnya. Mengapa Sayyidina Utsman digelar dengan Zinnurain? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Hafsah dan Zainab. Jawaban pertanyaan dilemparkan. Bentuk regu D, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Iya, 50 untuk regu D dan 50 untuk regu A. Jawaban yang benar adalah karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Di benar regu D. Soal yang ke-9. Dalam tahun ketiga Rasulullah menikahi Hafsah dan Zainab. Siapakah kedua wanita tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Hafsah anak perempuan daripada Umar Khattab, Zainab anak perempuan daripada Walid al-Adaliyah. Ya, penonton harap tenang. Untuk jawaban kurang tepat, dilemparkan. Regu C, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hafsah anak perempuan Umar bin Khattab, Zainab anak perempuan Ghuzaimah al-Hilaliyah.
Untuk regu A memiliki nilai 50 dan regu C 50. Oke, para peserta, mohon dimaklumi sebelum Dewan Hakim mengucapkan soal dilemparkan, baru dibilang oleh Dewan Hakim soal lalu ditekan bel, itu tidak akan diterima. Itu perlu dikoreksi tadi. Oke. Jadi baru ditekan bel, kata-kata dilemparkan. Paham? Soal yang ke-10. Masih mengenai dengan tarikh atau sejarah. Kapan dalam perang? Kapan dan dalam perang apa? Kapan dan dalam perang apa? Malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah melakukan salat khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun keempat dalam perang Naradul Riko. Coba diulang ruku'ah yang jelas. Pada tahun keempat dalam perang Naradul Riko. Iya, 100 untuk ruku'ah. Kemudian kita memasuki dalam soal mengenai ilmu sharaf. Mana pendukungnya regular? Ya, penonton harap tenang. Penonton harap tenang. Regular. Soal selanjutnya mengenai ilmu sharaf. Bagaimanakah bentuk mauzun dari bab pertama mulha dahraja? Haukala yuhauhilu haukalatan hika Iya. Lagi-lagi sayang sekali, regu yang lain tidak dapat merebut nilai. Regu A nilainya 100. Soal selanjutnya, apa alasannya alif pada isim fa'il atas wazan fa'ilun diganti menjadi waw ketika diubah menjadi sigat jamak fawa'ilun? supaya tidak berkumpul dua huruf yang sejenis
yaitu alif isim fa'il dan alif jamak taksir. Keputusan Dewan Juri. Soal dilemparkan. Supaya tidak berkumpul dua huruf yang sakit, yaitu alif isim fa'il dan alif jamak taksir. 50 untuk regu C, 50 untuk regu A. Soal selanjutnya, penonton harap tenang. Soal selanjutnya, manakah yang dianggap huruf tambahan pada wazan khaffafa? Huruf fa yang pertama. Fa yang pertama. Iya, 100 untuk regu A. Soal selanjutnya, fi'il mu'tal adalah fi'il yang terdapat. Ya nih, tukar lagi kayak dom. Alah kamat dong. Ya ada bunuh abi pakai. Ibu menyamar. Turilong untuk. Siap untuk regu A. Lanjut. Itu apa tuh? Membahayakan. Di manakah perbedaan antara ataf bayan dan na'at? Ataf bayan isim jami'. Sedangkan na'at atau muawal mustaq. Iya, 100 untuk regu A. Soal yang ketiga. Bagaimanakah yang dikatakan dengan isim yang mu'rab? Sebutkan versi Arab. Madhayaru akhiruhu bisa batil awal dallati alaihi imma lafzan wa imma takdiran.
Dewa Duri lagi sedang isbat. Dewa Duri meminta untuk jawabannya diulangi. Mata ayahu akhiruhu bisa babil awal tati alaihi imma lafan wa imma takdiran. Oke. Untuk jawabannya adalah kurang tepat. Maka soal dilemparkan. Revisi. Mata hayara akhiruhu bisa babi awamid lahilati alaihi imma lafdan wa imma takdiran. Ganyan loh. Tugayo, tugas jawaban lupa. Untuk jawaban regu C juga kurang sempurna. Maka diberikan nilai ini kayaknya jawabannya zong dua-duaan. Jadi kami beritahukan kepada peserta untuk menjawab daripada kriteria bahasa Arab, maka itu harus tepat, itu baris barisnya itu harus habis. Dalam arti kata menjawab versi Arab mesti alif lamnya tidak boleh tertinggal. Maka untuk 2000 A dan C sama-sama tidak memiliki nilai kosong. Untuk regu A kesalahannya adalah barisnya lafaz taghayyara. Regu A mengucapkan taghayyar. Yang benar adalah taghayyara. Untuk regu C
tidak menggunakan alif lam pada lafaz al-awamil. Oke, lanjut. Jawaban yang benar adalah ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi imma lafzan wa imma taqdiran. Soal yang ke-18. Ma'rifah isim mausul mesti dengan silat. Silat adalah satu jumlah yang kembali kepada mausul, maksudnya yang merapik kepada mausul. Jumlah apakah yang dimaksudkan di sini? Jumlah niyah dan jumlah niyah. Ya, 100 untuk kedua. Kemudian soal yang ke-19 masih tentang ilmu nahwi. Isim tegak sharaf, mengapa tertegak sharaf padahal asal-asal menerima sharaf? Karena serupa dengan ain. Iya, lagi-lagi 100 buat Rebu'a. Soal yang terakhir untuk Rebu'a. Isim tegak sharaf batal kesarafannya ketika masuk alif dan lam. Sebutkan alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena serupa dengan isim. Iya, lagi-lagi Rebu'a tidak mendapatkan nilai 100 untuk Rebu'a. Ya, Dewan Hakim tolong dijumlahkan nilai pemerataan untuk sementara Rebu'a. Dengan berakhirnya soal yang ke-20 untuk Rebu'a, maka berakhirlah soal babak pemerataan untuk Rebu'a. Rebu'a yang nama grup insulun, imut pada agamanya, lucu pada kelakuannya, culun pada dosanya. Ya, tepuk tangan buat Rebu'a. Skor nilai untuk sementara dari peserta Musabaqah Fahmil Kutub antar Dayah Riyadhus Shalihin, Rebu'a mendapatkan nilai 1.700. Untuk huruf B masih 0, untuk huruf C 150 dan untuk huruf D 50.
Bagaimana penonton, masih semangat? Iya, Dewan lagi ada satu lagi teka-teki. Tahu nggak? Kuda apa yang membuat kita itu bikin girang? Ada yang tahu? Ada tahu? Peserta ada yang bisa jawab? Tidak ada. Ku dapat rezeki nomplok. Oke, untuk regu B bersiap-siap. Mengenai ilmu fikih, sudah siap untuk regu B? Coba belnya ditekan lagi regu A, regu B, regu C, regu D. Oke. Dalam hitungan ketiga secara bersamaan. 1, 2, 3. Soal yang pertama untuk regu B. Secara bahasa, lafaz ghuslu bermakna mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak. Sebutkan pengertian mandi secara syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Mengalirkan air ke seluruh badan yang disertai dengan niat terkhusus. Iya, 100 untuk regu B. Iya, ganti mikrofonnya. Soal yang kedua masih mengenai ilmu fikih. Menghilangkan najis yang terdapat pada badan, apakah termasuk dalam fardu mandi? Termasuk. Iya, 100 untuk regu B. Simpel sekali jawabannya. Soal yang ketiga. Sunnah mandi ada 5. Sebutkan 2 di antaranya. Berturut-turut dan mendahulukan yang kanan. Iya, sayang sekali regu yang lain tidak mendapatkan nilai. Untuk regu B 100. Selanjutnya, apa hukum mandi salat istisqa atau minta hujan? Iya, jawabannya 100. Saking semangatnya regu B. Soal yang terakhir mengenai ilmu fikih. Ada berapakah syarat menyapu 2 sepatu
dan sebutkan. Pertama, sudah sempurna bersapi. Kedua, sepatu menutupi dua mata. Ketiga, sepatu menunjukkan bermusafir. Semangat, fokus. Dua D, fokus. Dua D, fokus. Dua D. Dua D, fokus. Semangat. Dua D. Semangat, dua D. Wow, very good. Yang terbaik. Iya. Jawabannya tidak sempurna. Soal dilemparkan. Dua D, semangat. Dua D. Semangat, dua D, semangat. Oke, lagi-lagi kami peringatkan kepada peserta jangan ditekankan bel sebelum soal itu kata-kata dilemparkan. Nanti kalau langsung ditekankan bel tidak ada, regu tersebut tidak diberikan hak untuk menjawab lagi, dilemparkan ke regu yang lain. Semangat, dua D. Iya. Untuk regu C, silakan untuk menjawab. Satu, sudah sempurna bersuci. Dua, sepatu menutupi dua mata kaki. Tiga, sepatu memungkinkan bermusafir. Nilainya untuk regu B dan regu C kosong. Karena pertanyaannya ada dua. Coba disimak pertanyaan baik-baik. Ada berapakah cara menyapu dua sepatu dan sebutkan. Anda cuma menjawab sebutannya, tertibnya, tidak menyebutkan angkanya berapa. Padahal angka di situ sudah ada 3, baru disebutkan. Paham? Itu jawaban yang benar. Oke, kosong. Ya, semangat untuk regu B. Kemudian mengenai ilmu tarikh sejarah. Pada tahun pertama disyariatkan azan, sedangkan lafaz azan telah diajarkan oleh malaikat kepada Abdullah bin Zaid. Lantas apa lafaz azan yang ditambah oleh Bilal pada azan subuh? Iya, 100 untuk regu B.
Selanjutnya, berapakah jumlah peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah? 47 peperangan. Iya, lagi 100 untuk Rekube. Semangat 2D. Best 2D. Pada tahun yang kedua terjadilah perang Badar Kubra. Apa yang dimaksud dengan perang Badar Kubra? Bukti yang Allah perlihatkan akan memuliakan agama Islam serta menghapus kemusyrikan dari akar-akarnya. Coba diulangi Rekube, jangan terburu-buru jawabannya karena mikrofonnya kurang jelas. Bukti yang Allah perlihatkan untuk memuliakan agama Islam serta menghapus kemusyrikan dari akar-akarnya. Iya, 100 untuk Rekube. Jangan bersemangat. Soal selanjutnya yang ke-9. Siapakah sahabat Nabi yang mendapat gelar pedang Allah yang terhunus? Bin Walid. Iya, 100 untuk Rekube. Soal selanjutnya, apakah penyebab terjadinya perang Uhud? Pembalasan dendam kaum Quraisy terhadap umat Islam atas kekalahan mereka pada perang Badar. Jawabannya kurang tepat. Mohon diulangi dari Rekube jawabannya, jangan terlalu cepat, santai. Pembalasan dendam kaum Quraisy terhadap umat Islam atas kekalahan mereka pada perang Badar. Iya, 100 untuk Rekube. Ya, untuk ilmu tarikhnya sudah habis. Kita masuk ke dalam ilmu saraf. Bab-bab dalam ilmu saraf terhimpun dalam bina sahih, misal mudha'af, lafif, naqis, mahmuz, dan ajwaf, yang masing-masing memiliki kriteria tertentu. Lalu, bagaimanakah definisi daripada bina menurut kacamata ilmu saraf? Dia suatu kalimat malhuzati min haitsu jinsil huruf usuli. Bagaimana penonton? Iya, Dewan Hakim memberikan nilai untuk Rekube 100. Soal yang ke-12. Tawadhu'ul qaumi merupakan contoh dari bab 5
no kedua. Mohon maaf kami ulangi. Tawada'al qaum merupakan contoh dari bab 5 no kedua. Terjemahkanlah contoh tersebut sesuai dengan faedah bab. Saling merendahkan diri oleh tahu. Ya, 100 untuk Republik. Dalam ilmu saraf ada banyak ta'rif, berbagai macam ta'rif. Ada ta'rif tentang tasrif, ada ta'rif tentang fi'il mu'tal, ada ta'rif tentang fi'il mahmus. Banyak sekali. Sekarang dengarkanlah ta'rif ini dengan teliti. Al-misalu huwa ma kana fi muqabalati lamihi wawun aw ya'un. Di manakah letak kesalahan ta'rif tersebut? Iya, 100 untuk Republik. Memang penonton luar biasa. Fi'il ialah kalimat yang disertakan dengan zaman yang 3. Apa saja zaman yang terdapat pada fi'il mudhari'? Iya, 100 untuk Republik. Dalam ilmu saraf juga banyak dhamir. Sering kita mengucapkan kelas 1 mulai daripada wa hum sampai ana nahnu. Iya kan? Iya. Yang pertanyaannya, ana nahnu merupakan salah satu daripada isim dhamir. Dalam ilmu saraf terdapat beraneka ragam dhamir, antaranya ialah dhamir rafa dan dhamir nasab. Termasuk kriteria dhamir manakah lafaz ana dan nahnu? Dhamir rafa hasil. Dewan juri memohon untuk diulangi jawabannya. Dhamir rafa hasil. Iya, 100 untuk Republik. Sekarang kita masuk dalam ilmu nahwi. Dalam ilmu nahwu terkenal ada lafaz jamak taksir. Jamak taksir ulama nahwu membagikan kepada 2. Ada jamak qillah, ada jamak kasurah. Yang pertanyaannya, bagaimanakah wazan daripada jamak taksir qillah?
if'al, if'ilatun, fi'latun. Wadi, semangat. Wadi. Mohon diulangi jawabannya untuk regu B. Uf'ul, if'al, af'ilatun, if'ilatun, dan fi'latun. Nah, mikrofonnya coba didekatkan lagi, suaranya dibesarkan. Nah, diulangi sekali lagi. Uf'ul, if'al, if'ilatun, fi'latun. Jawaban menurut diri kurang tepat. Soal dilemparkan. Regu C tidak dibenarkan untuk menjawab. Ya, kami persilakan untuk regu A menjawab. Ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Af'alun, af'alun, af'ilatun, fi'latun. Fokus, Wadi, fokus, konsentrasi. Untuk regu A diulang. Diulang jawabannya regu A. Af'alun, af'alun, af'ilatun, fi'latun. Dong. Lempar ke belakang. Regu A mendapat nilai 50, regu B 50. Konsentrasi, depan. Soal yang ke-17. Oke. Dengarkah ada namanya taknis? Taknis terdiri dari majazi dan hakiki. Pertanyaannya, sebutkan pengertian ataupun definisi taknis majazi. Mala laisa lahu farjun. Semangat, Wadi. Semangat, Wadi.
Ya, mohon diperdekat pada jawaban soal ini. Mungkin daripada tim pengetik ada kekhilafan dalam mengetiknya. Sebenarnya tidak ada lafaz la di situ. Sebenarnya ma laisa lahu farjun, bukan ma la laisa lahu farjun. Oke, jawabannya tetap tepat 100 untuk regu B. Karena tidak ada yang kurang dijawab, malah lebih. Lebih itu salah ketik. Oke, untuk soal selanjutnya, bolehkah mubtada itu daripada isim nakirah? Berikan alasan. Tidak boleh karena mubtada itu mahkum alaih. Ya, 100 untuk regu B. Ya, tersisa 2 pertanyaan untuk regu B dalam sesi pemerataan. Simak baik-baik. Kenapa fa'il tidak mesti daripada isim ma'rifah? Padahal fa'il juga mahkum alaih. Karena sudah tertakyid dengan barang sebelumnya, yaitu fi'ilnya. Iya, 100 untuk regu B. Iya, soal yang terakhir untuk regu B. Semangat penonton. Lafaz huwa termasuk isim yang dibina karena serupa dengan huruf. Di manakah persamaan dengan huruf? Pada wadah dan pada makna. Iya, lagi-lagi 100 untuk regu B. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhirlah soal pemerataan untuk regu B. Mari kita lihat skor nilai sementara masing-masing regu. Untuk sementara regu A meraih nilai 1.700. 1.750 untuk regu A. Untuk regu B 1.850. Untuk regu C 150 dan regu D 50. Ya, semangat untuk semua peserta. Ya, ternyata Dewan Juri ingin jeda sebentar mencicipi hidangan-hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Maka dalam rangka itu untuk peserta ya juga bisa untuk mencicipi yang telah disediakan oleh panitia. Dan dalam hal itu kita menunggu istirahat ini sebentar. Ada request syair-syair lah. Siapa yang mau tampil? Ada requestnya, kirim namanya ke sini.
Tapi waktu lagi waktu ayat dari balimanya. Nah, ada pindah kawan di sini. Nah. Iya, permintaan atau request dari penonton kepada Tengku Mukarramah. Ya. Mana mikrofonnya? Ya, kepada Tengku Mukarramah kami silahkan. Penonton harap tenang, kalau seperti ini nggak tahu siapa yang akan maju. Oke, juga ada request dari penonton kepada Tengku Zarakunna. Tepuk bola masykurah. Ya, tanggal lagi yang udah nanti. Ya, kepada Tengku Yunisa. Nah, benar juga Tengku Yunisa. Lagi mikrofon bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, selalu berkasih.
Kabeh. tes itu. Bunda, kalau orang kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Bunda, kalau orang kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Saat ku jauh dari jangkauan, doamu kau sertakan. Maafkan diriku Bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Ku ingin ku tahu Bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Aku mohon restu dalam langkahku, bahagiaku seiring doamu. Bunda, kalau orang kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Saat kau jauh dari jangkauan, doamu kau sertakan. Maafkan diriku Bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Ku ingin ku tahu Bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Aku mohon restu dalam langkahku, bahagiaku seiring doamu. Bunda, kalau orang kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuna tufuli, atuna tufuli, atuna tufuli, atuna salam. جينا نعدكم بالعيد نسألكم ليش ما في العنا نزيمين يا عالم أرضي محروقة أرضي هري مسروقة سمعنا أن تهدم أن تسأل الأيام وين شمس الحر والفوق في الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي هري مسروقة أرضي زغيري مثل زغيري أتونا السلام وأتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا سلام سمعنا أمتنا أن تسأل الأيام وأين شمس الحر وفوق الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي هري مسروقة أرضي زغيري مثل زغيري أتونا سلام وأتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا طفولي أتونا سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri harap menempati tempat yang telah disediakan karena acara akan kita lanjutkan. Kepada para pemirsa dan penonton yang setia,
dan kepada Dewan Hakim dan Dewan Juri yang bijaksana. Mari kita lanjutkan acara musabaqah fahmil kutub antar daya Riyadhus Shalihin Kecamatan Kawai Nambas, Kabupaten Aceh Barat. Maka ini adalah cerdas cermat. Di samping cerdas juga harus cermat. Ada sisir monyet berkaca, ada kuda mirip keledai. Rajin menulis, rajin membaca. Itu pertanda orang yang pandai. Iya. Regu C sekarang bersiap-siap, nama regunya Sirajul Thalibi. Utusan dari kelas 2D. Kepada peserta sudah siap? Untuk semuanya peserta sudah siap? Iya, coba untuk regu A belnya. Regu B, regu C, regu D. Dalam hitungan ketiga bersamaan 1, 2, 3. Siap-siap, didengar baik-baik untuk regu C. Soal yang pertama mengenai ilmu fikih. Iya. Bolehkah tayamum untuk fardu digunakan untuk sunat? Tunggu dulu, kami ulang sekali lagi. Bolehkah tayamum untuk fardu digunakan untuk sunnah? Maksudnya di sini salat sunnah. Silakan untuk regu C dijawab. Boleh setelah melakukan apa? Iya, 100 untuk regu C. Soal yang kedua. Regu A, jangan patah semangat, masih ada kesempatan di babak rebutan. Soal yang kedua, sebutkan fardu tayamum yang keempat. Tertib. Iya, 100 untuk regu C. Mohon maaf. Soal yang ketiga. Bagaimana cara mensucikan najis yang diringankan atau mukhaffafah? Cukup dengan membersihkan air. Masya Allah. Iya, 100 untuk regu C. Soal yang keempat.
Oke, kita lanjut. Peserta harap tenang. Soal yang keempat. Bangkai apa yang dimaafkan dalam air tapi tidak dimaafkan dalam salat? Bangkai binatang kecil yang tidak mengalir darah. Masya Allah. Iya, 100 untuk Erwin C. Kita masuk dalam ilmu tarikh atau sejarah. Masjid apakah yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah? Masjid Al-Quba. Iya, 100 untuk Erwin. Soal yang ke-6. Berapa banyak kaum muslimin yang terbunuh dalam perang Uhud? 70 orang. Iya, 100 untuk Rudy C. Soal selanjutnya. Apakah yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan munafik saat kaum muslimin kembali dari perang Uhud? Mereka memperolok-olok dan merendahkan mereka memperolok-olok dan mematahkan semangat orang-orang mukmin. Dewan juri mengamati dan Dewan Hakim hasil pengamatan Dewan juri memutuskan jawaban kurang tepat. Soal dilempar. Regu B. Mereka memperolok-olok dan meruntuhkan semangat orang mukmin. Iya, benar. 50 untuk regu C, 50 untuk regu B. Regu B, rebutan. Iya. Soal selanjutnya, penonton harap tenang, dengar baik-baik. Di manakah Nabi bersembunyi ketika dikejar oleh kafir Quraisy? Di Gua Sur. Lagi-lagi sayang sekali, penilaian tidak bisa diberikan kepada kelompok lain, tetapi oleh RGC 100.
Siap, Rebusi? Lanjut. Soal yang ke-9. Kapan minum khamar itu diharamkan? Pada tahun ketiga Hijriah. Bagaimana jawaban juri? Ya, 100. Beri semangat buat dewan juri. Pertanyaan selanjutnya yang ke-10. Masih tentang tarikh. Perang apa saja yang terjadi pada tahun ke-4 Hijriah? Perang Bani Nadir, perang Rika, perang Badar Akhir. Bagaimana dewan juri? Ya, 100. Dewan juri harus semangat lagi suaranya. Soal selanjutnya, dalam undang-undang saraf mengenai ilmu saraf, dalam undang-undang saraf kaidah yang ke-20 menjelaskan apabila ain fi'ilnya itu terdapat huruf ilat dan fathah barang sebelumnya, maka ditukarkan dia menjadi alif. Berbeda halnya dengan laisa. Maka berikan alasan yang tepat kenapa lafaz laisa tidak tersentuh oleh kaidah tentang keharusan menggantikan huruf ilat ia menjadi alif. Karena laisa merupakan fi'il jami'. Bagaimana dewan juri? Ya, 100. Ya, mana semangatnya buat revisi? Bukan kurang semangatnya dewan juri, mikrofonnya tidak mendukung. Pokoknya kecil. Kecil suaranya. Ya, kita lanjutkan. Juga masih ilmu saraf. Pada bab ketiga, sulasi mujarrad, disyaratkan ain fi'il atau lam fi'ilnya itu berupa salah satu huruf halal, kecuali pada lafaz aba ya'ba, karena dihukum sebagai syadz. Jelaskan pengertian syadz menurut pandangan ulama saraf. Sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum kias tanpa memandang banyak dan sedikitnya. Dewan juri? Ya, lagi 100. Kita lanjut. Ta'arif bina lafif dalam bahasa Aceh ialah mentindih huruf ilah. Lantas bagaimanakah definisi bina lafif makrun versi Arab? Alladzi fi muqabalati
Ya, baik, terima kasih. Akan kami ulangi. Ta'arif bina lafif dalam bahasa Aceh ialah mentindih huruf ilah. Lantas bagaimanakah definisi bina lafif makrun versi Arab? Alladhi fi muqabalati aini wa lam ainihi wa lamihi harfani min hurufil illati. Ya benar. Bagaimana dengan guru? Tidak salah lagi. Ya jawabannya kurang tepat. Soal dilemparkah? Regu B. Silahkan regu B. Iya, benar. Untuk regu B. Ya, Coba regu D belnya. Coba. Salah. Nah, tidak ada macet. Karena bel itu dia kalau serentak tetap satu yang hidup, tidak hidup semua. Siapa yang cepat? Yang cepat dia dapat. Wade semangat. Mana semangatnya? Wade. Semangat Wade. Jangan terburu-buru. Wade semangat. Wade terbaik. Oke, kita lanjut. Masih ilmu sharaf. Rubai mujarrad hanya satu bab saja, yaitu wazan fa'lala. Sebutkan faedah bab beserta contohnya. Muta'adi dan lazim contohnya dahraja Zaidun al-Hajarah. Lewat diri. Bagaimana jawaban dari Husin? Ya, 100 untuk regusi. Penonton, semangatnya. Wade terbaik. Pertanyaan selanjutnya yang ke-15 masih tentang ilmu sharaf. Semangat Wade. Fa'ala yufailu fa'alatan fi'alan adalah salah satu mulhaq dari dahraja yang disebut dengan mulhaq birrubai. Berapakah jumlah bab dalam pembagian mulhaq dahraja? 6. Iya, 100 untuk revisi. Lagi-lagi betul. Mantap betul. Ya, sekarang kita masuki dalam fan ilmu nahwi. Wade semangat. Ada berapakah kalimat yang di'rabkan dengan huruf? Sebutkan. Isim tasniyah, isim jamak muzakkar, isim yang 6 dan amsilah mughalaghah. Semangat Wade.
Ya, 107. Di sini perlu kami jelaskan karena soalnya dua sebenarnya. Tapi dalam jawabannya tidak disebutkan angka. Maka reduksi tidak menyebutkan angka, maka masih dianggap jawabannya benar. Beda halnya dengan soal yang tadi. Memang disebutkan angka pada jawabannya. Bisa dipahami? Pertanyaan selanjutnya. Alif dan lam yang ada pada isim fa'il dan isim maf'ul disebut dengan alif dan lam, apakah itu? Sekali lagi kami ulangi. Alif dan lam yang ada pada isim fa'il dan isim maf'ul disebut dengan alif dan lam, apakah itu? Alif lam mausul. Oke, 100. Iya, soal yang ke-18. Mubtada tidak boleh daripada isim nakirah karena mubtada mahkum alaih, kecuali ada alat musawwir, alat peluluh. Sebutkan alat musawwirnya. Jatuh ke mudaf, masuk huruf nafi, istifham, dan sebagainya. Tidak salah lagi. 100. 100. Lalu benar. 100. Ya, 107. Tersisa dua soal untuk revisi. Pertanyaan selanjutnya. Isim isyarah adalah isim yang mengisyarahkan kepada sesuatu yang jauh, dekat, dan pertengahan. Seperti halnya lafaz haza. Lalu alif apakah yang ada pada lafaz haza? Isbah. 100. Semangat 2D. Soal yang terakhir. 2D semangat. Dan kita mau bunuh. Jumlah sesudah nakirah di i'rab untuk apa? Semangat. Sifat. 100. Oke, 100. Ya, dengan berakhirnya soal tadi, berakhirlah pertanyaan sesi pemerataan buatnya regu C. Ya, mari kita lihat sama-sama skor nilai pada malam yang berbahagia ini. 2D semangat. Diinformasikan kepada para santriwati yang pulang ke bilik harap kembali ke area acara. Mohon kepada santriwati yang kagok bilik yang balik dalam ke nomor 4. Semangat 2D. Bepaya giantung. Semangat, fokus. Fokus. Lagi ada bunuh.
regu C. Semangat. Ya, penduduknya regu A. Regu B. Tinggal 2 roti. Regu C. Regu D. Putus ternilai sementara. Regu A 1750. Regu B 1950. Ada tambah 100 loh. Regu C 2050. Regu D 50. Ya, untuk sementara diraih nilai tertinggi regu C. Tetap semangat buat regu yang lain. Jangan merasa aman untuk regu yang nilainya tertinggi akan jatuh di babak rebutan. Oke, penonton bisa kita lanjut. Insya Allah. Ya ujung bi rahmat. Maka kalau ujungnya rahmat, anjir saya lah rahmat dulu lagi. Oke, regu D sudah siap. Ya, diulang untuk belnya. Regu A, regu B, regu C, regu D. Sekaligus dalam hitungan 1, 2, 3. Mohon panitia dicek belnya regu D. Oke, regu D. Cijo pel regudi citegan baik busu kali degan baik belu nah degan nah citegan regula baik belu le citegan nya nak belu ana belu citegan berdega peti berdega empuk kan kan Ya, terima kasih kepada panitia. Iya, kita masuki untuk soal pemerataan buat regu D. Didengar baik-baik. Mengenai ilmu fikih, bai' salam, jual beli, bai' salam atau jual beli pesanan disahkan dengan syarat-syarat tertentu. Dan jika benda yang dipesan tersebut bersifat tidak kekal ain atau zatnya, maka apakah sah pesanan tersebut? Bisa dipahami? Langsung dijawab untuk regu D.
Terima kasih. Akan kami ulangi. Bea salam atau jual beli pesanan disahkan dengan syarat-syarat tertentu. Dan jika benda yang dipesan tersebut bersifat tidak kekal ain atau zatnya, maka apakah sah pesanan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Sah karena tidak disyaratkan kekal ain pada bea salam. Dewan juri. Ya, 100. Pertanyaan yang kedua. Gadang pada logat ialah berarti tetap. Maka bagaimana pengertian gadai pada syarak? Bismillahirrahmanirrahim. Menjadikan benda yang berharga sebagai jaminan utang untuk melunasi utang tersebut. Dewan juri. Ya, 100. Pertanyaan yang ketiga. Masih mengenai ilmu fikih. Jika suatu barang yang sah dipinjam, maka apakah sah barang tersebut digadaikan setelah dipinjam? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sah. Oke, 100. Oke lagi Dewan juri. Kita lanjut soal yang keempat. Apakah si murtahid atau penerima pengadaian wajib menggantikan barang gadaian tersebut jika rusak atau hilang? Berikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib menggantikan jika dia ceroboh atau lengah dalam menjaga dan merawatnya. Tidak wajib menggantikan jika dia tidak lengah dalam menjaganya. Ya, Dewan juri, bagaimana? Ya, 100. Ya, 100 untuk Rukudi. Masih mengenai ilmu fikih. Bagaimana yang dimaksud dengan al-mahjuru alaih dan ada berapa golongannya? Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang dicegah mempergunakan hartanya ada 6 golongan. Dewan juri. Ya, lagi-lagi 100. Ini bisa-bisa melebihi dari regusi. Ya, tetap semangat Regi Ale. Soal yang keenam mengenai ilmu tarikh, sejarah. Setelah Nabi menguasai negeri Mekah, beliau memerintahkan untuk merobohkan berhala dan patung-patung yang berada di sekitar Ka'bah. Berapa banyak patung tersebut dihancurkan? Bismillahirrahmanirrahim. 360 patung. Oke, 100. Yamaha semakin di depan. Regi dan Yamaha namanya. Ya. Selanjutnya, berapa lama Nabi meninggalkan kota Madinah? Bismillahirrahmanirrahim. 2 bulan 16 hari. Dewan juri. Ya, betul. 100.
Selanjutnya, semangat berontak. Ya. Apakah gelar tentara kaum muslimin pada perang Tabuk? Bismillahirrahmanirrahim. Jaisul Usrah. Ya, lagi 100. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan Sumamah Usalah memeluk Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun ke-6 Hijriah. Oke, 100. Pertanyaan selanjutnya bagi Rekudi, disimak baik-baik dan dijawab dengan tepat. Apa isi dari perjanjian Hudaybiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan dihentikan selama 10 tahun. Umat Islam tidak boleh masuk kota Mekah pada tahun itu. Jika orang Quraisy ke Madinah untuk masuk Islam, maka dikembalikan ke Mekah. Jika orang Islam ke Madinah, jika umat Islam ke Madinah, maka tidak dikembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa diulangi dulu Gudi. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan dihentikan selama 10 tahun. Umat Islam tidak boleh masuk kota Mekah pada tahun itu. Jika orang Quraisy ke Madinah untuk masuk Islam, maka dikembalikan ke Mekah. Jika umat Islam ke Mekah, maka tidak dikembalikan ke Madinah. Bagaimana Dewan Juri? Ya, 100. Luar biasa. Tepat, tidak tertinggal satu huruf pun. Yamaha semakin di depan. Oke, mengenai ilmu sharah. Secara mendasar, tasrif mempunyai dua definisi, yaitu secara logat dan istilah. Kalau bahasa kerennya etimologi dan terminologi. Lalu bagaimanakah pengertian tasrif pada logat yang memiliki arti perubahan? Bismillahirrahmanirrahim. At-taqdiru. Dewan Juri? Oke, 100. Oke, 100 untuk Regudi. Pertanyaan selanjutnya, manakah yang menjadi asal syigat dalam fi'il sulasi mazid, baik menurut pendapat ulama Basrah dan ulama Kufah? Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat keduanya bahwa yang menjadi asal adalah fi'il madhi. Dewan Juri? 100 untuk Regudi. Iya. Tidak ada 50 Regudi, luar biasa. Apakah mereka itu memakai pertalit atau pertama? Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Ilmu sharaf itu diumpamakan seperti tidak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ummu. Apa itu arti al-ummu? Ibu. Iya. Ya, 100 untuk Regudi.
Iya, kita lanjut. Penonton sudah aman? Aman. Masih bisa dikendalikan? Ada kendala? Tidak. Oke, kita lanjut. Kalau penonton berkendala, maka semuanya akan bermasalah. Oke, sebutkan contoh mu'tal mutahaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'a. Ya, satu untuk Soal terakhir mengenai ilmu sharaf. Apakah bina lafif mafruq? Regu yang lain juga disimak dengan baik-baik soalnya. Ilmu nahwu merupakan suatu fan yang sangat terpenting. Dan dia pun sangat tersangkut dengan kalimat yang lain. Ada kaitannya dengan kalimat yang lain, merangkai dia. Dan di saat naat itu dia mempunyai profesi yang seperti itu, ulama nahwu tidak mensia-siakan profesinya naat yang seperti itu. Tentu ada faedahnya. Yang jadi pertanyaannya adalah, sebutkan faedah naat. Bismillahirrahmanirrahim. Taksis taubah, terkadang untuk memuji semata dan mencaci. Dewan diri. lagi 100. Semangat buat regu yang lain. Masih ada kesempatan soal rebutan 15. Soal selanjutnya, sebutkan perbedaan masdar dengan isim masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Masdar melengkapi huruf-huruf fi'il. Isim masdar tidak melengkapi huruf-huruf fi'il. Dewan diri. 100. Habiskan. Iya, penonton harap tenang. Tersisa 2 soal untuk regu D. Soal yang ke-19. Semua fi'il dalam ilmu nahwu ada takdir di dalamnya. Ada takdir boleh, ada takdir secara wajib. Dhamirnya. Iya benar? Benar. Iya. Yang jadi pertanyaannya, kenapa fi'il amar wajib takdir Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Karena diambil dari fi'il mudhari yang ketujuh. 100. Iya, satu soal lagi. Dengarkan baik-baik. Huwa lafdun dallu 'alal ma'na. Ta'rif apakah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat. Lagi 100. Iya, 100 untuk Rukudi. Ya, untuk skor sementara
tahap pemerataan. Kita lihat untuk Kesempatan kelompok A. ya, dalam waktu 5 menit kita akan mendengarkan satu request lagu dari Abi Hasanusi. Kepada Abi Hasanusi kami persilahkan. Dengan Ya, mana semangatnya buat Abi Hasanusi. Jangan lupa like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang subuh beatu kasur, sembahyang zuhur beatu honda, sembahyang asar berputre-putre, sembahyang maghrib dewa keincah, sembahyang maghrib dewa keincah. Banda dengar di azan subuh, budaya kadang dalam musalah. Banda dengar di azan subuh, budaya kadang dalam musalah. Betak bertiju, Bula di Buddha, sembahyang subuh wajib benar. Betak bertiju, Bula di Buddha, sembahyang subuh wajib benar. Bersembahyang beryakin, berrajin-rajin, wahai saudara. Bersembahyang berrajin-rajin, beryakin-yakin, wahai saudara. Beryakin-yakin, wahai saudara. Sembahyang subuh beatu kasur, sembahyang zuhur beatu honda, sembahyang asar berputre-putre, sembahyang maghrib dewa keincah, sembahyang maghrib dewa keincah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek mau. Kakek. Ada khawatir 5 menit ya.
Mensuruh nama umat pahlawan masa gemupang dengan Belanda. Tengku melabur gelanan atas isinan mula pun dekat. Tengku umat syahid dalam perang Kenang kenapa tentang Belanda. Tengku umat tegan memang Kenang kenapa tentang Belanda. Belanda dah susahkan wayang masanya putahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat ke Pulau Sumbawa. Ada petir gak jadi terbang. Kalau menghendaki tertawa, tarik bibir ke arah belakang. Nampaknya kena keng dari ini ke budaya apa? Ya. Kita lanjut. Waktu kita ada sekitar 25 menit lagi menuju jam 12. Oke, kepada peserta harap dimaklumi ketentuan yang telah kami sampaikan tadi dalam sesi rebutan. Kami ulang poin yang terpenting dalam sesi rebutan. Jika soal rebutan sedang dibaca dan peserta menekan bel, maka soal tidak dibaca lagi dan hak jawab diberikan kepada peserta tersebut. Lalu jawabannya dikunci. Kemudian setelah jawaban soal dilanjutkan. Artinya apa? Kalau jawaban Anda sesuai dengan pertanyaan yang dilanjutkan itu, maka akan mendapat nilai 100. Kalau salah, maka akan dikurangi 100. Hati-hati, jangan sampai hangus nilai yang telah ada. Untuk sesi rebutan, kepada para peserta yaitu berhak untuk menjawab 15 soal. Sudah siap untuk semua peserta? Kamu penonton sudah? Oke, coba belnya diulang. Regu A, regu B, regu C, regu D. Lebih kuat, ya, lebih kuat. Regu D ditekan. Oke. Ya, dalam hitungan ketiga secara bersama. 1, 2, 3. Oke, mari disimak baik-baik, didengar dengan cerdas dan cermat. Lampu di meja peserta, coba dikerap.
Oke. Diulang bel dalam hitungan ketiga secara bersamaan. 1, 2, 3. Diulang. 1, 2, 3. Kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Penonton harap tenang. Oke. Biar fokus pesertanya, penonton harap tenang. Biar dapat didengar pertanyaannya dengan baik. Pertanyaan nomor 1. Salah satu hukum tawabi ialah ataf. Secara istilah, ataf terbagi kepada dua pembagian, yaitu ataf bayan dan ataf nusuk ataupun ataf nasab. Lalu bagaimanakah pengertian ataf pada lughat? Waktunya habis. Jawabannya adalah, kami ulang pertanyaan. Salah satu hukum tawabi ialah ataf. Secara istilah, ataf terbagi kepada dua pembagian, yaitu ataf bayan dan ataf nasab. Lalu bagaimanakah pengertian ataf pada lughat? Jawabannya ar-ruju'u ila syai'i ba'da al-insirafi anhu. Ya, 100 kuat dewan juri. Soal yang kedua. Surah terpanjang dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Dan dalam surah Al-Baqarah terdapat 286 ayat. Lalu ayat keberapakah yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 282. Iya, 100 untuk regu A. Karena soal rebutan tidak ada pada para peserta. Ini luar biasa kalau bisa mereka jawab. Regu A, rebutan 100. Soal yang ketiga
Didengar baik-baik. Siapakah pencetus ilmu saraf? Regu B. Muslim bin Ali Al-Haram. Jawaban dikunci dan tidak ada pelemparan. Kami ulangi soal dan jawaban yang tepat bagaimana? Apakah sesuai dengan jawaban para rekrutin? Mereka menjawab Muslim bin Mu'ad Al-Harrah. Oke, kita dengar baik-baik soalnya. Siapakah pencetus ilmu saraf? Jawabannya adalah Mu'ad bin Muslim Al-Harrah. Ternyata kebalikannya. Jawaban salah dikurangi 100 ribu. Tetap semangat, ribu. Oke, kita didengar baik-baik. Penonton harap tenang, penonton. Rutinitas santriwati sebelum maghrib yaitu membaca surah Al-Waqi'ah. Benar? Berapa ayatkah yang tercantum dalam surah Al-Waqi'ah dan di manakah diturunkan surah Al-Waqi'ah? Waktunya habis. Penonton ada yang bisa menjawab? Ada? Oke, kita jawab. Dalam surah Al-Waqi'ah terdapat 96 ayat. Dan surah Al-Waqi'ah diturunkan di Makkah. Juga disebut dengan surah Makkiyah. Oke, kita lanjut. Soal yang kelima. Memang soal rebutan menegangkan. Oke. Dalam cuaca dingin bisa panas. Soal yang kelima, didengarkan baik-baik. Bagaimanakah perbedaan ghayah dengan hatta dan ghayah dengan ilah?
Regu C. Ya, kami silakan untuk Regu C menjawab. Dikurangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gayah dengan hatta. Idkhal, gayah dengan ila, ikhraj. Sayang sekali untuk Regu C menjawab bahwa perbedaan di antara ghayah dengan hatta dan ghayah dengan ilah itu kalau ghayah dengan hatta idkhal, ghayah dengan ilah ikhraj. Sungguh sayang, seribu sayang, regu yang lain tidak meraih nilai. Diraih nilai oleh Regu C 100. Kita lanjut, yang penonton aman. Dengar baik-baik tentang sejarah Aceh, sekitar Aceh. Dayah yang pertama, kami ulangi, dayah yang pertama kali berdiri di Aceh adalah dayah Nurul A'la. Pertanyaannya adalah, masa kerajaan apakah dayah tersebut berdiri? Ini ada jawaban pilihan, bisa dipilih. Kami menyebutkan jawabannya, nanti Anda yang menentukan. A. Masa kerajaan Potemerhum. B. Masa kerajaan Ratu Safiatuddin. C. Masa kerajaan Samudra Pasai. D. Masa kerajaan Iskandar Muda. Ada waktu sekitar 40 detik lagi, 20 detik. Oke, pas waktunya habis. Penonton, penonton apa jawabannya? Apa? A, B, C, C. Iya, jawabannya tidak tahu, saya mau dengar yang mana. Jawabannya adalah C. Masa kerajaan Samudra Pasai. Oke, kita lanjut. Didengar baik-baik soal yang ke-7.
dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah terdapat dua imam atau ulama besar, yaitu Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam i'tiqad, bagian i'tiqad. Dan siapakah dua imam yang masyhur dalam ilmu tasawuf? Tiga, empat, lima, enam, satu. Habis. Jawabannya adalah imam yang masyhur dalam ilmu tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Yang berduri. Yang ke-8, begitu banyak teladan ilmu yang mempelajari tentang bumi, mulai dari ilmu fisika, geografi, matematika, kimia, dan biologi. Bahkan hingga digabungkan semua keilmuan tersebut yang dinamakan dengan geosains atau ilmu kebumian. Lantas menurut penjelasan Al-Quran dinamakan di manakah? Lantas menurut penjelasan Al-Quran di manakah titik pertama kali terbentuknya bumi? Mungkin agak sulit dipahami. Oke, kami ulangi sekali lagi karena soalnya agak terlalu panjang. Begitu banyak teladan ilmu yang mempelajari tentang bumi, mulai dari ilmu fisika, geografi, matematika, kimia, dan biologi. Bahkan hingga digabungkan semua keilmuan tersebut yang dinamakan dengan geosains atau ilmu kebumian. Lantas menurut penjelasan Al-Quran, di manakah titik pertama kali terbentuknya bumi?
Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah kota Mekah ataupun di Mekah. Sama. Yang ke-9, saya memberikan soal malam ini rebutan 10. Nanti 5 soal diberikan oleh guru kita Dewan Juri Korea Adrika. Yang ke-9, dalam menekuni ilmu fikih terdapat beberapa jenis air yang dapat menyucikan, baik itu air sumur, air sungai dan sebagainya. Namun dalam sudut pandang yang berbeda, terdapat 2 air yang Allah janjikan bisa memadamkan api. Sebutkan air apa saja itu? Ada yang jawab? Tidak ada. Waktunya habis. Kita lemparkan penonton. Ada 2 air yang dapat memadamkan api. Yang pertama, yang kedua, oke, akan kita jawab. Kita dengarkan sama-sama jawabannya. Yang pertama, air yang dapat memadamkan api adalah air wudhu dan air mata menangisi karena dosa. 100 buat penonton. Soal yang ke-10. Fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Itu salah satu syair dalam qasidah Burdah, yang artinya bentuk keelokan pada Nabi Muhammad SAW itu tidak dapat terbagi. Merupakan potongan dari nazam yang dikarang oleh Imam Al-Busairi. Bisa kita dapatkan dalam kitab Dalail Khairat. Apakah nama yang diberikan untuk nazam tersebut? Pertanyaan umum seperti itu, ya, ketentuannya.
Ada yang menjawab? Tidak. Ya, waktunya pun telah habis. Kita lempar ke penonton. Oke, kita beritahukan jawabannya. Fajawharun usni fi ghairu munqasimi. Bentuk keelokan padanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dapat terbagi. Merupakan syair itu merupakan potongan dari nazam yang dikarang oleh Imam Al-Busairi. Dewan guru kita itu Gure Adrika. Silakan untuk menangkan pesertanya. Ya, kepada tim Culun, tim Aswaja, tim Sirajul Talibin, dan tim Yamaha semakin di depan. Nah, walau nggak tahu siapa yang ada di depan. Baiklah, kepada peserta dari keempat tim, mohon disimak dengan baik-baik, dicermat dengan teliti, didengar, tidak usah diprotesi. Jadi pertanyaan ini mudah, gampang. Siapa cepat dia dapat, siapa lambat dia dipecat. Yang pertama, jadi pada saya ada 5 pertanyaan. Ini mengenai tentang kebesarannya ataupun akhlak. Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau adalah salah seorang ulama yang terkenal, yaitu ulama sufi, di mana beliau merupakan seorang yang arif billah, di mana hatinya tidak lepas mengingat kepada Allah. Sama seperti halnya salah seorang sahabat Rasul, yaitu Zaid bin Harisah. Di saat Rasulullah bertanya kepada beliau, bagaimana engkau pada pagi ini? Pada pagi ini katanya, kata Zaid bin Harisah, saya beriman kepada Allah. Kata Rasul, wahai Zaid, setiap perkataanmu itu ada hakikatnya. Apa hakikat yang kamu katakan? Ya Rasul, di saat aku berada pada pagi hari, aku merasakan bahwa aku tidak akan mendapatkan sore harinya. Di saat aku melangkah pada saat langkah, maka aku menyangka aku tidak akan mendapatkan langkah selanjutnya. Dalam artian kata, Zaid bin Harisah ini dia selalu mengingat kepada Allah, tidak lepas ingatannya itu kepada Allah. Sehingga ibunya bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana anakku ini Zaid bin Harisah, ya Rasul, apakah dia masuk surga atau tidak? Kalau seandainya dia tidak masuk surga, maka akan aku menangis seumur hidupku, ya Rasul. Maka Rasul menjawab, anakmu tidak akan masuk surga, tapi anakmu berada dalam surga yang ada dalam surga. Sehingga ibunya ini gembira. Jadi dulu pernah seorang ulama besar bertanya pada jamaahnya, siapa yang pernah hidup pada masa Syekh Junaid Al-Baghdadi? Lalu salah seorang daripada jamaah menunjukkan tangannya dan dia mengatakan, saya, ya Syekh. Lalu Syekh ini bertanya lagi, apa yang pernah kamu dengar dari perkataan Syekh Junaid Al-Baghdadi? Lalu orang tua ini menjawab, saya pernah mendengar dari kata beliau, di mana beliau mengatakan yang bahwa siapa saja yang ada dalam hatiku, maka dia masuk surga.
Ini jawaban Syekh Junaid. Siapa saja yang ada dalam hatiku, maka dia masuk surga. Maknanya apa? Jadi siapa saja yang hatinya sama seperti hati Syekh Junaid Al-Baghdadi, maka dia akan masuk surga. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah yang ada dalam hati Syekh Junaid Al-Baghdadi? B. Ibu dan bapak. Penonton diam. B. Ibu dan bapak. D. Ibu bapak guru. C. Guru. A. Allah. Sekali lagi dipertanyakan, apakah yang ada dalam hati Syekh Junaid Al-Baghdadi menurut sejarah yang telah kami bacakan tadi? A. Allah. B. Ibu dan bapak. C. Guru. D. Ibu bapak guru. Ya, waktunya telah habis. Kita lemparkan kepada penonton. Ya, 100 buat penonton. Itu jawabannya adalah A. Allah. Pertanyaan yang kedua. Masih dalam sejarah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya, tolong didengar baik-baik ceritanya. Pernah Syekh Junaid Al-Baghdadi mengajarkan sebuah ilmu pada sebuah majelis yang didatangi oleh berbagai macam orang. Jadi maknanya di situ ada orang bertingkatan rendah, ada bawah, dan ada orang yang tingkatannya pertengahan. Kepada Syekh, apakah itu boleh? Lalu Syekh Junaid Al-Baghdadi menjawab, ilmi mahfudun. Ilmuku itu dijaga oleh Allah. Yang dapat dipahami oleh orang yang tingkatan pertama. Yang kedua, ada ilmu yang aku sampaikan itu yang memang dapat dipahami oleh orang yang tingkatan kedua dan tidak dapat dipahami oleh orang pada tingkatan pertama. Dan yang ketiga, ada ilmu yang aku sampaikan itu dapat. Pertanyaannya, yang menjadi pertanyaan adalah, salahkah Syekh Junaid Al-Baghdadi mengajarkan sebuah ilmu yang begitu rupa pada khalayak ramai? A. Salah. B. Benar. C. Benar, tapi ada salahnya. D. Semuanya